rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih membahas tentang syurutus shalah khamsatun. Di sini syarat sah salat itu ada 5. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Nah, baru kemudian dan seterusnya itu baru au binajisin, artinya suci dari najis walau kana kathiran. Nah, au binajasin wa in qalla at-taghayyur, atau dari najis meskipun sedikit tapi inya mengubah banyu, baik warna atau rasa atau baunya. Walau kana ay al-ma'u, meskipun air itu kathiran. Apa itu kathiran? Ay qullatain, yaitu mencapai 2 qullah, au aktsara atau lebih, fi suratay taghayyuri bit-tahiri wan najisi, pada surah, pada dua keadaan yang bisa mengubah, yang bisa diubah meskipun banyak tapi berubah, baik yang mengubahnya itu sesuatu yang suci bitahir wan najisi atau sesuatu yang najis. Lalu dijelaskan di kitab Fathul Mu'in ini qullatain itu berapa? Wal qullatani bil wazni 500 ratlin baghdadiyin takriban. 2 qullah itu takarannya yaitu 500 ratlin atau ritlin. Ada yang menerjemah tuh liter lah, kurang pas. Ratlin itu bukan liter. Liter itu satuan modern. Baghdadiyin takriban. Amun di kitab Takrir atau Sadidah itu dipadahkan 210 liter. Ada yang madahkan 200 liter. Amun di, nah lanjut dulu. Wabil masahati fil murabba, ya kalau menurut ukuran murabba, persegi atau balok atau kubus, kubus murabba, bentuk kubus, bangun ruang, ada panjang, ada lebar, ada tingginya, yaitu dhira'un wa rubu'un tulan wa ardon wa umqan, yaitu 1 dhira' tambah 1/4-nya. Memang beda-beda nanti 1 dhira'. Nah, 1 dhira' itu artinya dari ujung jari tengah ini sampai ke siku. Nah, itu 1 dhira'. Beda-beda, tapi umumnya 1 dhira' itu sekitar 50 cm. Sekitar 50 cm. Nah, ditambah rubu' 1/4 dhira', artinya 1/4 dari 50 cm. 1/4 dari 50 cm. Berapa tuh? 1/4 dibagi 50. 1/4 dikali 50. 50 dibagi 4. Berapa? Mon 15 kali 3 45. Berarti mon 10 berapa? 12. 12 kah? 12 setengah kah? 12 setengah. Nah, sekitar 12 setengah. Berarti amon 50 tambah 12 setengah sekitar 62,5 cm. Baik tulan panjangnya, ardon lebarnya, wa umqan tingginya, kedalamannya. Mohon bahasa matematikanya tinggi tadi. Jadi panjang, lebar, tingginya sekitar itu tadi, zira'un wa rubu'un. Ya kira-kira 70 cm lah. Nah, itu aman. Panjangnya 70 cm, lebarnya 70 cm, tingginya 70 cm. Jadi kalau anak mau bak mandi minimal itu. Mau lebih pada itu bagus lagi. Semeter kali semeter kali semeter misalkan. Bidzira'il yadil mu'tadilah. Nah, itu patokan zira' itu zira' siapa? Zira' tangan normal, ya. Yang orang Arab tadi sekitar 50 cm lah. Wa fil mudawwari, kalau bentuknya itu silinder, tabung ya gitu. Tabung. Kebayanglah tabung tuh. Tabung itu kan tabung tuh Bang, kayak botol sarden. Alasnya lingkaran, atasnya lingkaran.
mudawwar. Maka ukurannya lah dhira'un min sa'ilil jawanibi bi dhira'il adami. 1 dhira' untuk sa'ilil jawanib untuk seluruh arahnya, seluruh sisinya, diameter kira-kira. Nah, bahasanya itu diameter. Diameter itu 2 kali jari. Berarti 50 cm gitu kan, 1 dhira'. Nah, jadi diameternya 50 cm atau jari-jarinya 25 cm. Nah, itu kalau hendak mengolah bak mandi model tabung atau silinder. Bidhira'il adami, ya sesuai dengan ukuran dhira'nya manusia. Wa dhira'ani umqan bidhira'in najjari. Nah, umqan tingginya itu 2 dhira', berarti 100 meter. Ya, dengan ukuran dhira'nya tukang, ya najjar. Tukang kayu najjar itu. Wa huwa dhira'un wa rubu'un. Nah, dipadahkan di sini kalau ukuran dhira' tukang ya 1 dhira' 4/4. Berarti berapa? 62 tadilah, 62. Wala tanjusu qullata ma'in wala ihtimalan ka'an syakka fi ma'in ablaghahuma amla. Tidak ternajisi kalau airnya itu 2 kulah, walau ihtimalan, meskipun ada kemungkinan, seperti syak, ragu, fima'in, pada air, apakah dia sudah sampai 2 kulah ataukah tidak. Wa in tuyuqinat qillatuhu qablu, meskipun diyakini qillatuhu, sedikitnya sebelumnya, asalnya sedikit tapi kemudian jadi 2 kulah tadi, bi mulaqatin najisin, karena kemasukan najis, malam yataghayyar bihi, ya selama tidak najis itu mengubah air itu yang lebih dari 2 kulah tadi. Wa inistuhlikatin najasatu fihi, meskipun sudah istihlak, rusak, ya larut. Nah, larut najis itu ke dalam air tadi. Jadi intinya amun sudah 2 kulah kemasukan najis, selama tidak berubah warna, rasa dan baunya, itu dianggap suci. Wala yajibu taba'udu an najisin fi ma'in kathirin. Tidak ada kewajiban untuk menjauhkan, taba'ud, menjauhkan atau membuang dari najis di dalam air yang jumlahnya banyak, sungai misalkan. Walau bala fil bahri mathalan, meskipun misalkan ada orang yang bala, bekamih, buang air kecil di sungai atau di lautan, sungai di sini lah. Masalah sebagai contoh, fartafa'at minhu rawwatun, lalu fartafa'at, ya, naik, muncullah di atas banyu itu, minhu, dari banyu itu, rawwatun, buih. Nah, buihnya itu fahiya najisatun, buihnya itu najis. In tuhaqqiqa annaha min ainin najasati, jika dipastikan bahwasanya buih itu dari zat najasah tersebut. Mekamih misalkan di atas banyu, nah sekalinya buih, ada buih, nah buihnya itu berjalan di atas banyu, nah buihnya itu termasuk najis. Aw minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha wa in la fala, atau dari mutaghayyir, sesuatu yang mengubah, ya mengubah ahadu awsafihi, salah satu dari sifat air itu, biha, ya dengan najis itu, ya mengubah warnanya, rasanya atau bau. Nah, wa inna fala, tapi kalau tidak mengubah salah satu dari 3 sifatnya itu, maka tidak najis. Walau turihat fihi ba'ratun, ini contoh lagi lah. Kalau seandainya turihat, ditimbai, dilempar, fihi, pada banyu tadi, baik di bahar lah yang lebih dari 2 kulah, atau bak mandi lebih dari 2 kulah, apa yang ditimbai? Ba'ratun, kotoran unta behera, diambil, ditimbai ke banyu. Fawaqa'at min ajli turhi qatratun ala syai'in,
Fawaqa'at, lalu kemudian terjadilah min ajli turhi, karena sebab pelemparan tadi itu, qatratun, ada cipratan, ada tetesan, cipratan ya. Ditimbai lalu kemudian menciprat ala syai' atas sesuatu, maka lam tunajjishu, lah cipratan itu tidak menajisi sesuatu itu. Kayaknya ada orang di situ pas kita menimbai kena bajunya, nah sesuatu itu bajunya, maka itu tidak ternajisi. Atau wadah apakah adalah intinya kalau kena cipratan itu yang ditimbai ke banyu, cipratannya itu tidak menyebabkan barang yang dikenainya najis, kecuali memang membulik lah kotorannya itu lain bajunya tapi kotorannya membulik. Membulik lalu kena baju misalkan, nah berarti najis itu jelas. Wa yanjuzu qalilul ma'i, dan menajisi air yang sedikit, wa huwa madunal qulatain, yaitu air yang kurang dari ukuran 2 kulah. Haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadili. Dari sesuatu yang tidak datang waridan biwusuli najisin, dengan sampainya najis tadi padanya yang bisa dilihat dengan mata, bil basaril mu'tadil, dengan mata normal. Jangan dilihat hijau pakai kaca pembesar kan, itu kadang muktadil katanya. Nah, sengaja dipantau pakai kaca pembesar, ini dilihat biasa. Ghairi ma'fuwin anhu fil ma'i, ya sesuatu yang tidak dimaafkan darinya dalam air, walau ma'fuwan anhu fis shalah, meskipun itu sesuatu yang dimaafkan dalam salat. Apa itu contohnya tuh? Ka ghairihi min ratbin wa ma'i'in, sesuatu yang lain dari cairan, ratbin atau ma'iin, sesuatu yang cair lah, wa in kathura, meskipun banyak. Apa contoh yang dimakfu itu? Kalau haratan sholat sakanya nyamuk, mau ikutkah menusukkah nyamuk tak? Mahisap. Menusuk kah mau ikutkah? Menusuk lah. Mau ikut tuh kan kayak ini. Nyamuk tuh kada kayak ini lah, tapi menyucuk. Menusuk. Nah, itu disedotnya. Refleks kemudian kita tapak nyamuk tuh. Rupanya kanyang dah nyamuknya. Bangkak parutnya dah. Kita tapak, apa yang terjadi? Darahnya mengenai awak kita. Nah, itu termasuk yang ma'fuan anhu fis shalah. Jadi tidak, jadi maafkan karena ya tadi, karena ikutan nyamuk. Itu mau di kitab dipadahkan di Al-Mu'tamad. Atau jerawat misalkan pecah, pasti dahi apa jerawatnya, haratan sujud pecah misalkan, nah, itu ma'fuan anhu fis shalah. Meskipun banyak adalah wa in kasura. Dalilnya apa? Dulu sahabat ada yang terluka karena panah, sholat tetap. Nah, artinya kalau dalam keadaan gitu tidak menajisi. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha. Tidak pula apalah menajisi itu dengan wusul, sampainya maitatin, bangkai yang tidak ada darah, li jinsiha, pada awaknya itu sailun, yang mengalir, inda syaqqi udwin minha, ketika syaqqi udwin, terpotong anggota tubuh ya, minha darinya. Jadi maksudnya apa? Tidak menajisi banyu meskipun sedikit banyunya. Ka'akrobin, seperti akrab, kalajengking, wawazaghin, cicak misalkan panggal buntutnya, antum menyasahi cicak misalnya diketek pakai apa? Karet, mukanya takutan. Nah, di antara strategi cicak tuh, kalau ini hendak menyelamatkan diri apa? Melepaskan buntutnya, melepaskan buntut. Karena ini bisa beregenerasi kembali. Nah, itu harapnya cicak tuh, Allah berikan khasiat inya kawa meregenerasi tubuhnya. Panggal buntutnya masuk ke bak mandi misalkan. Nah itu tidak menajisi, dipadahkan di sini.
illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran fahina idzin yanjus. Nah, kecuali mengubah, artinya banyak mana bentuk cicak terkumpul di situ misalkan. Nah, lalu akhirnya berubah warnanya atau rasanya atau baunya, nah berarti najis itu. Walau yasiran, meskipun sedikit, fahina idzin yanjusu, maka ketika itu menjadi najis. Wala saratanin wa difda'in fayanjuzu bihima. Nah, lain kepiting, jadi bedahkan istilah kepiting. Dibda, apa dibda dah? Tahu lah apa dibda? Nah, kodok. Dibda itu kodok. Maka potongan anggota tubuhnya tadi bilanya masuk ke dalam banyu fayanjuzu bihima, maka itu menajisi dengan sebab keduanya. Khilafan li jam'in. Nah, itu berbeda dengan pendapat sejumlah ulama, sekelompok ulama. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma', dan tidak pula menajisi dengan bangkai yang memang itu nas'uha, jadi tumbuh kembang itu dalam air, berjalan di banyu. Apa misalkan kal alaqi, seperti lintah alak, alak ini kan lintah itu kena sebut alak karena ini menempel dan menempel kuat. Jadi kalau sudah menempel di awak kita, ini menghisap darah kita, itu lintah, disebut alak, menempel. Biasanya sudah di keluar darah karena lintah, itu darahnya tidak mau berhenti. Nah, di antara cara untuk menanggulanginya pakai apa? Tembakau. Nah, karena tembakau itu berkhasiat untuk mengentalkan darah, gitu kan? Jadi supaya cepat membeku darahnya di sekitar situ lalu berhenti mengalir. Itu lintah tuh. Walau turiha fihi maitatun min dzalika najusa wa in kana tarihu ghairu mukallafin. Walau dan jika turiha dilemparkan fihi di dalam banyu yang sedikit tadilah, kada sampai 20 maitatun bangkai min dzalika, maka najusa, ternajisi air itu, wa in kana tarihu, meskipun yang melempar si tarih itu ghairu mukallafin, bukan orang yang mukallaf, kakanak misalkan menimbai bangkai ke dalam bak mandi. Wala athara li tarhil hayyi mutlaqan, dan tidak apa-apa, tidak ada pengaruh li tarhi, dilemparkannya hewan yang masih hidup ke dalam bak mandi secara mutlak. Ayam ditimbai ke bak mandi misalnya, atau ayam bertajun ke bak mandi, kucing tertajun ke bak mandi misalnya, atau sengaja mandi lawan kelinci di bak mandi, nah misal. Nah, itu hayyan, hidup, maka itu tidak menajisi. Waqtara katsiruna min a'immatina madhhab Malikin. Katsirun, kebanyakan dari imam-imam kita, imam-imam mazhab Syafi'i itu memilih pendapat dalam mazhab Maliki. Jadi kadang mengambil pendapat mazhab Syafi'i tapi mengambil pendapat mazhab Maliki. Sama atau kebetulan sama. Karena memang dalam mazhab Syafi'i pun para imam-imam, para ulama itu bisa beda pendapat. Banyak, bukan hanya bisa, banyak. Di banyak tempat para imam mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat. Makanya bahkan dengan Imam Syafi'i pun bisa beda pendapat. Jadi Imam Syafi'i itu sebagai muassis mazhab, pendapatnya bisa diselisih oleh ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Nah, padahal mau 4 tuh harusnya kan, tapi bisa beda juga. Nah, kenapa maka bisa beda? Yaitu masalah ijtihadiyah, beda. Ini mujtahid juga, meskipun mujtahidnya mujtahid mazhab, tapi dari sisi usul fikihnya sama, yakni merujuk kepada usul fikihnya Imam Syafi'i, tapi perkara-perkara cabangnya itu berbeda pendapat. Nah, itu biasa saja. Jadi lalu kemudian ada yang pendapatnya itu sama dengan mazhab Malik. Memang kebanyakan mazhab Syafi'i itu sama dengan mazhab Maliki lah, kebanyakan tuh. Masalah tuh juga, misalkan kita umroh, beberapa mutawif itu menyarankan naklul madhab. Jadi supaya tawaf kada batal karena persentuhan kulit, dianjurkannya pindah madhab, naklul madhab. Kemana pindahnya? Madhab Maliki. Karena banyak kemiripan madhab Maliki dengan madhab Syafi'i, dianjurkannya pindah madhab.
Kalau dalam mazhab Maliki, persentuhan kulit lakian binian yang lain mahram itu kada batal selama tidak disertai dengan syahwat. Nah, tapi ingat, bilanya pindah madhab ke madhab Maliki dalam hal nawaqidul wudu, harusnya dalam hal syarat dan rukun wudu juga mengumpati madhab Maliki. Nah, itu harus bijian, jangan bepalih masalah pembatalnya empat madhab Maliki, tapi tata cara atau kaifiatul wudunya, khususnya rukun-rukun wudu empat madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i kada termasuk rukun menggosok. Ini adalku menggosok. Mazhab Maliki rukun menggosok. Artinya Pak, bilanya kada menggosok anggota wudhu ketika berwudhu, kada sah wudhunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sekedar terlewatkan banyu di basyarah, di kulit, sah sudah. Nah, jadi artinya Pak, mun hendak nakul mazhab, harus sepaket, jangan berpilih. Nah, itu. Annal ma, bahwasanya air, nah ini menurut pendapat katsirun lah, kebanyakan min a'immatina itu mengambil mazhab Maliki. Annal ma, bahwasanya air la yanjusu mutlaqan illa taghayyuri, bahwasanya air itu tidak berubah menjadi najis secara mutlak kecuali dengan berubah. Artinya Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan kalaunya sedikit dirinci, kalau kemasukan najis kan gitu. Bilanya kalaunya sedikit di bawah 2 kulah, di bawah 2 kulah, hendak berubah kadakah najis kala? Tahu dalam mazhab Syafi'i di gayah takrib kan gitu juga. Kalau di bawah 2 kulah, berapapun najis yang masuk, maka air itu menjadi najis. Mau berubah kadakah dia menjadi najis. Kalau lebih 2 kulah, ditafsil, dirinci. Kalaunya berubah salah satu dari 3 sifat, warnanya kah, rasanya kah, baunya kah, maka dia najis. Tapi kalaunya kada berubah, kada najis, kan kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki dipadahkan banyu itu tidak akan ternajisi secara mutlak kecuali dengan berubah. Artinya Pak, biar airnya itu sedikit, kemasukan najis, asalnya kada berubah, warnanya kah, rasanya kah, baunya kah, berarti kada dianggap najis. Paham maksud ini? Atau banyunya banyak, lebih dari 2 kulah, asalnya kada berubah, warnanya kah, rasanya kah, atau baunya, berarti kada najis. Nah, itu pendapat dalam mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i sepakat dengan ini. Nah, itu mutlak adalah mutlakan illa bit taqayyuri wal jari ka rakidin, bahwa air yang mengalir itu seperti juga air yang diam, hukumnya sama, mutlak. Wa fil qadim, dalam qaul qadim, jadi pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau hijrah ke Fustat, Mesir. Sini asalnya di Baghdad. Nah, pendapat hasil ijtihad Imam Syafi'i di Baghdad itu disebut sebagai qaul qadim. Wa fil qadim, dalam pendapat qadim, la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin, bahwa tidak ternajisi sedikitnya air, maksudnya di bawah 2 kulah, bila taghayyurin, bila tanpa taghayyur, ya, jika tidak berubah, kan itu pendapat qadim. Artinya mirip dengan mazhab Maliki. Nah, tapi pendapat jadid, qaul jadid, yakni Imam Syafi'i setelah Sidin pindah ke Mesir, dirinci tadi, bukan dirinci, kalau qalil mau sedikit mau banyak najis. Nah, banyu di ember misalnya sampai 2 kulah kemasukan tahi cacak, ya najis. Nah, jadi banpian yang mandi di asrama ember, najis. Makanya supaya jadi banyak, buka terus kerannya. Apalagi mandi junub misalkan, nah, buka aja kerannya supaya kerannya itu banyunya terhubung lawan tandon. Nah, jangan dimatiin, buka terus. Meskipun masalah derasnya bisa pian atur, mun pindah hibak ya dikurangi derasnya. Tapi yang penting terus mengalir, supaya hitungannya lebih pada 2 kulah. Jadi menurut pendapat qadim, la yanjuzu qaliluhu bila taghayyurin, tidak berubah menjadi najis sedikitnya air, ya, bila tidak berubah warna, rasa atau baunya. Wa huwa madhhabu Malikin, itu ya, tadi sesuai dengan pendapat dalam mazhab Maliki. Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,
Sawa'un kanat najasatu ma'i'atan am jamidatan. Sama saja apakah nanti najisnya itu ma'i'ah, ya, cair, atau jamidah, padat. Wal ma'u al-qalilu idza tanajjasa yathuru bi bulughihi qullatain walau bima'in mutanajjisin haitsu la taghayyuru bihi. Banyu yang sedikit, banyu di bawah 2 kulah, idza tanajjasa, jika dia sudah terkena najis, ya, tercampur najis, yathuru, maka dia berubah menjadi suci, bibulughihi, dengan sampainya ia qullatain, mencapai 2 kulah. Jadi banyu seember kena najis, ember kedua kena najis, ember ketiga kena najis, lalu dimasukkan ke bak mandi. Nah, di bak mandi itu menampung lebih 200 liter, lebih dari 2 kulah, maka dia menjadi suci. Walau bima'in, meskipun dengan air, mutanajisin, dengan air yang ternajisi, haitsu la taghayyura bihi, yang tidak berubah dengannya. Wal kathiru yathuru bizawali taghayyurihi bin nafsihi. Banyu yang banyak, ya, misalkan ternajisi, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, banyaknya. Maka bagaimana dia sucinya? Sucinya adalah yathuru bizawali taghayyurihi binafsihi, lah, hilangnya hal yang mengubah dia secara mandirinya seorang berubah, tidak ada perlakuan manusia. Jadi maksudnya gini, ada banyu dalam kolam atau bak mandi tadi, kena najis, lah, kena najis, berubah warnanya. Nah, berarti kan najis tuh banyak tapi berubah warnanya atau baunya berubah. Lalu kemudian dibiarkan, ditandakakan. Nah, yang asalnya banyunya karoh karena tercampur najis, karena ditandak turun minyak karohnya, sisa jernihnya, baunya hilang. Nah, itu berarti menjadi sucinya. Gitu, nah. Jadi mun hendak juga mandi pakai itu sah, mandi janabah. Tapi mun kada sanggup, karena kita di baju banyak, dibuang. Kan biasanya kalau di bak mandi itu di bawah ada lubangnya kan, nah dibuang, ganti dengan yang hanyar. Au bima'in zida alaihi, nah itu tadi binafsihi, atau bima'in zida alaihi, atau dengan air zida yang ditambahkan alaihi, atasnya. Jadi banyu yang banyak kena najis, dimasuki lagi banyu, nah itu dibuka keran, masuk terus keran, banyu di keran, akhirnya yang asalnya karoh kena najis, karohnya keluar. Nah itu suci jadinya, gitu. Au naqasa anhu, atau berkurangnya, dikurangi, dibuang bagian yang najis tadi, misalnya bagian bawah, ya, kanal baqiyu katsiran, dan sisanya itu banyak. Nah, selesai dah nih bahasan mengenai sucinya dari hadas, termasuk menggunakan air yang suci. Lalu masuk ke wathaniha, dan yang kedua, jaryu ma'in ala udwin. Jadi syarat sahnya berwudu, sebagai syarat sahnya salat itu adalah jaryu, mengalirkan air di atas udwin, anggota wudu, maghsulin, yang dibasuh. Jadi sekedar mengalirkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jarayanin. Tidak cukup lah, fala yakfi, tidak cukup ayyamassahul ma', dengan hanya mengusapkan air, ya. Jangan misalkan ada gini, basuh wajah nih, ghuslul wajhi, tangannya dibasahi, banyunya turun lalu diusap. Nah, itu namanya mashul wajhi, bukan ghuslul wajhi. Yang disebut ghuslul wajhi itu banyunya itu ada di tangan lalu dianukan ke wajah. Nah, itu. Jadi tidak cukup dengan hanya mengusap. Mengusap itu apa? Ya tadi, ada banyu tapi sekedar menempel di tangan. Kayak kita mengusap rambut, usap kepala. Nah, itu kan bukan berarti banyu dikubuhi di kepala. Ya kan, beda kalau tak? Nah, paham sudah tak?
Jadi tidak cukup dengan hanya mengusapkan air bila jaroyani, bukan tidak dengan mengalirkan. Li'annahu la yusamma ghaslan, karena yang seperti itu tidak dinamakan ghaslan, membasuh. Membasuh itu harus dengan banyu-banyunya dibawa. Khalas. Wa tsalisuha, yang ketiga syarat sahnya salat nih ya, wudu tadi. Alla yakuna alaihi ay alal adwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran. Nah, tidak boleh yakuna adalah iya alaihi di atasnya, maksudnya di atas apa? Itu matanya lah, ai ala udwi, al udwi, yaitu di pada anggota wudu. Anggota wudu apa? Wajah, tangan gitu, nah batis misalnya. Ada mughayyirun, sesuatu yang mengubah, isim fa'il adalah mengubah lil ma, pada air. Taghayyuran darran, dengan perubahan yang membahayakan. Kaza'faronin, seperti ada minyak za'faron. Jadi hanya bekasai minyak za'faron. Harum kalau lah za'faron tuh parfum. Bekasai di tangan misalkan. Lalu kita berwudu. Nah, jadi mana berparfum tuh imbah berwudu. Jangan berparfum dulu, hanya berwudu. Itu paling. Nah, ada di tangan misalkan. Lalu akhirnya membahayakan, maksudnya membahayakan atau mengubah banyu tuh jadi bercampur dengan minyak za'faron tadi, jadi harum banyunya. Nah, itu berarti airnya lah tercampur, mukhalatah, tercampur dengan za'faron. Nah, itu. Jadi makanya juga mandi junub tuh jangan beristilah banyu dibuatian sabun misalnya. Nah, sabun dicampur di situ, di bak atau di baskom atau di ember, beristilah. Batunya mencibuk nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar ya fi jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu ada sah malah. Airnya bukan air mutlak karena sudah bercampur dengan sabun. Nah, itu lah. Au sondalin, atau di tangannya itu ada sondalin, nama kayu cendana, lagian pengharum juga. Khilafan li jam'in, tapi pendapat ini berbeda dengan pendapat sejumlah ulama. Aja sejumlah ulama ada bapak, meskipun ada parfum di tangan, ada za'faron, ada kayu cendana, ada bapak, tetap sah wudunya. Nah, jadi artinya ada khilaf di sini. Wa rabi'uha, dan yang keempat, Allah yakuna 'alal udwi hailun. Jangan di anggota wudu itu ada hail, pembatas, bainal ma'i wal maghsul, antara air dengan maghsul, dengan sesuatu yang dibasuh. Apa misalkan, kan ada contohnya nih. Kanuratin, seperti kapur, wasam'in, lilin, menempel di kuku misalkan, waduhnin, minyak. Kawa banyu itu mengenai basyarah, kulit, terhalang oleh minyak misalkan. Jamidin, ya, minyak, duhnin jamidin, minyak yang sudah mengeras. Wa aini hibrin, apa itu, zat tinta. Nah, jadi cat, termasuk cat atau tukang habis mengecat. Cat itu ada dua lah, ada cat minyak, ada cat air. Kalau yang dinding ini cat air. Kalau cat air itu dibasuh dengan air, hilangnya. Tapi kalau cat minyak, misalkan mencat apa, pintu kah, lawang, mencat jendela kah, cat minyak tuh, itu ngalih dibersihinnya, itu ngalih. Nah, kecuali pakai minyak tanah atau apa itu, ada zat kimia tertentu. Kalau cat air asal kena banyu, hilang. Nah, maka cat tuh bila kita mencat, setelah latikannya itu bisa kemana-mana, makanya bertopi. Bila kada bertopi, mencat tuh ke rambut, maksudnya dari rambut tuh ngalihin bersih, ngalih. Nah, termasuk di kuku. Nah, itu gawian ban tukang. Wahinain, nah winian biasa nih, atau hina, pacar kuku lah, lain pacar manusia. Bi khilafi duhnin jarin, nah itu berbeda dengan duhnin jarin. Apa teh, minyak yang mengalir. Au ma'in, atau cair adalah ma'in. Wa illam yathbutil ma'u alaihi, yaitu karena tidak
masuk, tidak kena air kepadanya. Wa athari hibrin wa hinain, dan athar atau bekas dari tinta dan hina. Wa kadza yushtaratu ala ma jazama bihi kathirun alla yakuna wasakhun tahta zufrin yamna'u wusulal ma'i lima tahtahu. Demikian pula disyaratkan sebagaimana majazama diyakini atau dikuatkan dengannya kathirun, kebanyakan ulama, alla yakuna, bahwanya tidak boleh wasakhun, ada kotoran, tahta zufrin, di bawah kuku, yamna'u wusulal ma'i, yang menghalangi sampainya air lima tahtahu, di bawah kuku. Nah, adalah cat tadi tuh di kuku tuh biasanya di situ bersimpan, atau daki misalkan tanah kah, daki keras di situ. Khilafan li jam'in minhum. Nah, berbeda dengan sekelompok ulama. Minhum diantaranya Al-Ghazali wa Zarkashi wa ghairuhuma, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Zarkashi dan selain keduanya. Wa atalu fi tarjihihi, dan mereka itu panjang lebar dalam mentarjih hal tersebut. Wasarruhu bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajini. Jadi mereka itu menjelaskan sarrahu, jadi menjelaskan bil musamahah, tentang ditoleransinya. Musamahah ditoleransi, dibolehkan ya, amma tahtaha, apa saja yang ada di bawah kuku, minal wasakhi, berupa kotoran, duna nahwil ajin, ya selain ajin itu apa ya, semacam adonan roti. Jadi kalau ada adonan roti tersimpan di kuku, itu kada dimaafkan, ujar pendapat Imam Ghazali, Imam Zarkashi dan sebagainya. Ya kalau ini, karena kalau adonan roti itu kan nyaman dibersihkan, ya harusnya nyaman dicuci gitu bersih. Nah, tapi kalau cat tadi itu ngalih. Jadi kalau jar Imam Ghazali, jar Imam Zarkashi, ada cat di bawah kuku, kada apa-apa. Sudah dibersihi, ya kada mau bersih juga, kada apa-apa aja dulunya. Jar beliau tadi. Wa asyara al-adhari'u wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Meskipun menurut Imam Al-Adhra'i dan yang selain beliau mengisyaratkan pada lemahnya pendapat ini, ya, ila dha'fi maqalatihim, lemahnya maqalah mereka, ya, pendapat mereka. Waqad sarraha fir rawdah wa ghairiha, beliau telah menjelaskan itu di dalam kitab Ar-Rawdah dan yang selainnya, bima fi tatimmati wa ghairiha, dalam kitab Tatimmah dan yang selainnya, min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha, tidak ditoleransinya, ya tidak dibolehkannya ada sesuatu di bawah kuku yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit di bawah kuku. Haitsu man'a wusulal ma'i bi mahallihi. Ya kenapa maka tidak ditoleransi? Karena menghalangi sampainya air ke tempatnya, itu tempat apa nih, kulit di bawah kuku. Namun anak apik, anak hati-hati, ya 4 pendapat yang pertama tadilah, ya, yang menyatakan dhaifnya pendapat Imam Ghazali, pendapatnya Imam Zarkashi. Jadi apapun yang di bawah kuku itu kotoran di bawah kuku itu menghalangi sampainya air ke kulit dan itu membuat tidak sahnya wudu. Jadi hati-hati benar. Nah, maka kuku itu jangan panjang. Kalau panjang, ya di situ lalu ngalih bersih. Kalau pendek, ya nyaman bersih. Wa aftal Baghawi fi wasakhin hasala min ghubarin. Kemudian Al-Baghawi berfatwa fi wasakhin, mengenai kotoran, ya. Kotoran itu berupa apa? Hasala min ghubarin, itu bisa dihasilkan dari gubar, dari debu nempel ada di, atau ya tadi bermain tanah, bermain pasir, nempel di bawah kuku, bi annahu yamna'u sihhatal wudu.
ajar Imam Al-Baghawi, debu yang menempel di bawah kuku tadi yamna'u itu mencegah sahnya wudu. Jadi kata sah wudunya bila kada dibersihin. Bi khilafi man syaa min badanihi wa huwal araqu al mutajammidu. Berbeda Jersidin dengan apa yang dihasilkan dari badan, keringat ya. Wa huwal araqu itu keringat yang mutajammid, yang membeku, mengeras. Ya, jadi bahasanya Pak, daki. Daki. Semingguan kada mandi. Begaruk, digaruk, lalu tersimpan di bawah kuku. Pas wudu menghalangi kena banyu. Tapi Jersidin itu kada apa-apa. Wa jazama bihi fil anwar, dan beliau menguatkan hal itu, menegaskan hal itu dalam kitab Al-Anwar. Kemudian wa khamisuha, yang terakhir, dukhulu waqtin lidaimi hadatsin. Nah, syarat sahnya salat itu adalah masuknya waktu. Jadi wudunya, bertoharahnya itu ketika masuk waktu lidaimi hadatsin, bagi orang yang terus-menerus berhadas. Kasalisin. Nah, seperti orang yang salisin. Siapa orang salisin? Pak kami terus keluar terus banyu kami. Kada mau tiis-tiis. Longgaran sudah baut. Atau orang beser. Nah, keluar terus mulai belakang itu salisin. Nah, disamakan dengan salisin apa? Kapan waktu itu kan ulun setelah menulis mengambil dari kitab Imta'un Najib Syarah Matan Ghaiyah wa Taqrib karangan Syekh Hisham Kamil Al-Azhari Asy-Syafi'i, tentang itu di Matan Ghaiyah wa Taqrib bahasan tentang Sahibul Jabair, orang yang diperban. Nah, di kitab Imta' itu ada rincian tentang orang yang diperban. Nah, pertama, jadi pembedaannya itu berdasarkan di mana diperbannya, itu yang pertama. Kalau dia itu diperban, ya, termasuk pasang hadiplas kah, itu kan, itu di anggota tayamum, yaitu di wajah atau di tangan. Nah, misalkan diperban di tangan di sini misalkan, maka Jersidin itu tetap harus sholat. Yang pertama tetap harus sholat, kada boleh meninggalkan sholat. Jadi amun di tangan berarti ya basuh wajah, basuh tangan sebelah kanan, diusap bagian yang ini ada perban, lalu kemudian tayamum. Nah, untuk yang ini tadi ditayamumi, kemudian usap kepala, basuh batis, sholat. Wa alaihi i'adatus shalah. Nah, Jersidin, atasnya itu ada kewajiban mengulang sholat. Baik dia mau dipasangi perban tadi sebelumnya dalam keadaan sudah berwudu atau belum berwudu. Yalah, wajib mengulang sholat. Jadi mun sebulanan nya pakai perban, nang sebulanan itu wajib diganti. Gitu. Kalau tadi apa? Andakannya perban di mana tadi? Anggota tayamum, wajah atau tangan. Itu keadaan pertama. Nah, jadi antum harus paham, harus ingat kalau kena ditakoni orang jadi tuan guru kan di kampung. Yang kedua, kalau perbannya itu di selain wajah dan tangan. Misal dibatis sebelah kiri misalkanlah contoh, itu kan di luar anggota tayamum, maka itu ada rincian hukum. Kalau perbannya itu hanya sekedar dari wilayah luka, misalkan karena faktor luka ya, misalkan 5 cm itu bang diperban, misalkan kada melebar ke lain, nah maka dia tetap harus sholat. Caranya berwudu, wajah dibasuh, tangan dibasuh, tangan kiri dibasuh, kepala diusap, lalu batis kiri adalah batis kanan dibasuh, batis kiri diusap.
imbah diusap lalu tayamum. Nah, tayamum. Habis itu sholat. Nah, orang yang seperti ini dia tidak ada kewajiban i'adatus sholah. Tidak ada kewajiban mengulang sholat. Baik dia itu ada wudhu atau tidak ada wudhu sebelum dipasang perban. Nah, jadi artinya apa? Yang kedua ini dilihati perbannya itu kayak apa? Apakah perbannya melebar dari wilayah yang luka ataukah kada? Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perban itu melebar, ya di batis ini kasusnya melebar. Tapi melebar itu sekedar supaya banyu kada rasap, kalau rasap ke situ lalu infeksi misalkan. Sekedar supaya jaratan perbannya itu kuat. Nah, ini keadaan kedua dari jenis yang kedua. Makanya tetap harus sholat. Bagaimana cara wudhunya? Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kiri dibasuh, kepala diusap, batis kanan dibasuh, batis kiri diusap, lalu bertayamum untuk mengganti yang diusap tadi. Lalu bagaimana sholatnya setelah dilepas perbannya? Kalau dia berwudhu sempurna sebelum dipasang perban, tidak ada kewajiban mengulang sholat. Tapi kalau dia sebelumnya tidak berwudu, ya dalam keadaan tidak ada wudu, ya hadas, maka dia wajib mengulang sholatnya. Nah, jelaslah sampai sini rinciannya nih, jelaslah. Nah. Lalu yang ketiga dari yang kedua, ini kan ada dua, satu wajah dan tangan, ini selain wajah dan tangan. Yang selain wajah dan tangan itu ada tiga. Yang ketiga dari yang kedua ini adalah perban itu melalar. Bukan hanya di bagian luka dan sedikit, tapi misalkan harusnya hanya di jempol, ini sukanya sampai ke mata kaki, misalkan di perbannya, melalar perbannya. Nah, orang seperti ini tetap juga sholat, wajib sholat, karena boleh ditinggalkan sholatnya. Lalu bagaimana caranya? Ya wudhu, caranya wajah, tangan, usap kepala, batis kanan, batis kiri diusap, lalu tayamum, sama. Tapi dia wajib mengulang sholatnya. Nah, mengulang kapan? Saat perbannya sudah dilepas. Setelah wudhunya bisa wudhu secara sempurna. Baik dia ada wudhu atau tidak ada wudhu sebelum dipasang perban. Jelas saya nih? Nah, jelas lah. Nah, diingat-ingat tuh, jangan salah fatwa ditakoni orang. Setidaknya kita tidak berfatwa sendiri, kita ada rujukan ulama yang menjelaskan itu. Lalu ada yang bertakon, ulun nih anu aja, kena diabetes, lalu luka, lalu keluar nanah. Nah, lalu ulun tuh dibersihkan nanah tuh setiap hari jam 11 pagi. Lalu setelah diperban ulun sholat zuhur dan asar, ulun jamak dengan jamak takdim. Nah, tentang menjamak ketika sholat ini khilaf para ulama. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang terkuat itu kada boleh ada jamak karena sebab sholat. Jamak tuh musafir, hujan, ketika wukuf di Arafah, dan jamaah haji yang hendak mabit di Musdalifah. Nah, 4 tuh keadaannya. Apa tadi? Safar, hujan, wukuf di Arafah, zuhur asar, terus yang hendak mabit di Musdalifah itu maghrib dan isya jamak takdim. Adapun sakit itu memang ada khilaf, tapi pendapat yang rajih tidak boleh ada jamak. Nah, jadi ada istilah jamak suwari dalam kitab Al-Jami' li Ahkamis Shalah. Jamak suwari itu kayak apa? Menggawi sholat tetap pada waktunya, tapi waktunya berdekatan. Jadi gini maksudnya, zuhur misalkan lah, zuhur itu jam 12.25 misalkan, berakhir jam 15.40. Nah, sidin sholat zuhurnya 15.35, 5 menit sebelum berakhir waktu zuhur, sidin sholat zuhur. Tuntung zuhur kada lawas azan asar. Nah, masuk asar inya sholat asar. Itu ngarannya jamak suwari. Seperti jamak tapi bukan jamak.
yaitu mengerjakan sholat pada waktunya, hanya saja sholat pertama diambil di akhir waktu, sholat kedua diambil di awal waktu. Itu kada jamak. Nah itu boleh. Lalu sidin betakun nang garing tadi di rumah sakit sebulanan tak ulun sateja kada sembahyang maghrib isya subuh. Apa sebab? Karena tadi sidin berasumsi kalau nya zuhur asar yang sidin jamak itu nanahnya hanya keluar sedikit dan belum meresap ke perban. Ini kisah perban tadi. Adapun maghrib isya subuh tuh nanahnya banyak sudah, jadi kada sembahyang. Nah ini tersalah juga lah, kada boleh. Sholat tetap harus dikerjakan minimal li hurmatil waktu, untuk menghormati waktu, meskipun harus diulang. Nah adapun nanah keluar itu sama lawan salisul baul tadi, orang yang terus keluar najisnya tetap harus sholat, cuma ada ketentuannya, yaitu apa tadi? Dukhuli waktin lidaimi hadasin, wudunya itu ketika masuk waktu. Orang yang salisul baul termasuk bebinian yang mustahadah itu wudunya kapan? Ketika sudah masuk waktu. Kada boleh dia berwudunya sebelum masuk waktu. Zuhur jam 12.25, wudu 12.15, gasan sholat zuhur kada boleh, kada sah. Ya, paham lah sini, jelas lah. Nah, itu kan sama nih najis yang keluar. Kalau tadi sidin nanah itu najis. Kalau salisul baul itu najis juga, banyu kameh keluar terus, babinian mustahadah darah keluar terus, najis juga, sama-sama najis. Nah, jadi hukumnya itu sama dengan salisul baul atau mustahadah. Tetap sholat kada? Tetap. Nah, jadi kada boleh meninggalkan sholat hanya karena itu tadi. Nah lah, ini penting diketahui. Wa yustaratu lahu, dan disyaratkan baginya, ya bagi orang yang salisul baul tadi atau mustahadah, aidan juga zannu dukhulihi, menduga dengan dugaan kuat, misalnya ghalabatuz zon, masuknya waktu. Fala yatawaddau kal mutayammimi, ya tidaklah dia berwudu ya sebagaimana juga tayamum, li fardin au naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi. Tidak boleh dia berwudu sebagaimana kalau dia tayamum, misalkan kada kau berwudu lah, tidak diizinkan dokter berwudu lalu dia bertayamum, itu tidak boleh, baik untuk sholat fardu ya, subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, atau naflin muaqqatin, atau sholat sunnah yang tergantung dengan waktu. Apa contoh sholat sunnah tergantung waktu? Sholat duha. Nah duha itu kan tergantung waktu, itu setelah masuk waktu duha misalnya. Qabla waqti fi'lihi, nah dia berwudu atau tayamnya sebelum masuk waktu, nah kada boleh. Zuhurnya jam 12.15 berwudu karena ini mustahadah, kada boleh. Hendak sholat duha tapi belum maksud waktu duha, kada boleh, kada sah sholat duhanya. Li salati, nah begitu pula wali salati janazatin qablal ghusli. Nah ini salisul baul. Nah, ini penting lah. Kalau ada orang tua betakon, kami taruh nakanya kayak payo. Aku anak sembahyang jenazah aja, anak membayangkan sedin misalkan. Apian bawa udunya, hadangi dulu. Cari kabar mayitnya sudah dimandikan belum. Kalau mayitnya belum dimandikan, pian jangan bawa udu dulu. Nah gitu. Yalah, jangan guring. Guring kan tahu kisah kan ilmiah. Wali sholati janazatin qoblal ghusli. Jadi pasti akan, jadi termasuk sholat jenazah sebelum dimandikannya si mayit. Jadi hadangi dulu atau datang cari kabar, sudahkah dimandi jenazahnya? Sudah, jangan tahu. Wa tahiyyatin qabla dukhulil masjid. Nah, kemudian tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid tapi belum masuk ke masjid. Nah ini ngalih jaman, wah inilah prakteknya nih. Nah kecuali ini maksudnya anulah, ada juga yang berpendapat setelah pagar masjid itu kan sudah terhitung masjid. Namun ini masuk maksudnya gini, masjid itu kan ada PO2-nya di luar, ada juga masjid itu PO2 di dalam. Mun masjid-masjid di Turki itu rata-rata PO2-nya di dalam.
Nah, mau masjid Sultan Bayezid misalkan, itu di dalam. Masjid Jami di Bursa itu di dalam. Tempat wudhunya di dalam. Jadi masjidnya kan luas. Lalu kemudian di tengah itu tempat wudhunya di tengah melingkar. Itu model masjid-masjid di Turki kata Istanbul. Turki lah secara umum. Jejak dari kekhilafan Utsmani. Dan di sana itu banyu itu jadi terapi. Makanya di rumah sakit Darus Syifa ngarannya itu ada tempat banyu mengalir, ya, karena banyu mengalir itu jadi terapi. Jadi tempat-tempat wudhu di sana itu ada air mancurnya di tengah, di Masjid Jami Bursa gitu, model-model begitu. Nah artinya bujur masuk masjid sudah masuk masjid berwudhu lalu sholat tahiyatul masjid. Nah yang jadi masalah itu kan wadah kita ini tempat wudhu itu rata-rata di luar, ya kalau di luar masjid. Padahal tadi untuk orang yang salisul baul disyaratkan harus tidak boleh dia tahiyatul masjid qabla dukhulil masjid, belum masuk masjid. Nah, kecuali dipahami tadi dari pagar sudah terhitung masuk masjid. Namun gitu dipahami gitu. Ini ada juga pemahamannya gitu. Masuk masjid itu sudah hitungan masjid. Nah, berarti sudah terhitung masuk masjid. Jadi meskipun dia berwudu di luar masjid sudah terhitung masuk masjid. Masuk ruangan masjid, ruang induk hanya tahiyatul masjid. Walir rawatibi al muakhirati qabla fi'lil fardi. Nah, atau menggawi salat rawatib yang diakhirkan tapi sebelum salat fardu. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadasi. Nah, tuh penting nih juga. Wajib, namun sudah tuha misalkan lah, jadi khatib, ya mudahan sehatan Jepang sampai tuha. Kadang nang apa bekameh karena kamu ditahan-tahan. Tapi kan ada salahnya kita tahu hukum, baik itu menimpa kita atau menimpa orang lain, mun kita tahu ilmunya nyaman. Apa lazim walazima wajib wudu'ani dua wudu, au tayammumani dua tayammum. Ala khatibin daimil hadas, bagi seorang khatib yang terus-menerus keluar hadas. Khatib ini anak naik mimbar, anak khutbah 2 kalinya berwudu. Pertama berwudu ketika Anda naik mimbar, Anda khutbah, dan itu mesti harus dukhul waktu, ya kan? Ini misalkan nih di masjid kita nih jam 12.25. Nah 12.25 kan adzan, berwudu di rumah, tulak ke masjid, nggak khutbah sampai masjid belum masuk waktu. Nah pas masuk waktu mesti berwudu lagi. Agak ribet tuh memang sedikit, berwudu lagi, nyari sholat. Nah tuntung khutbah, hanya khutbah lah khutbah. Tuntung khutbah wudu lagi, harus wudu lagi, keluar madangnya jamaah madang. Karena dalam mazhab Syafi'i afdal siapa yang khatib ya yang jadi imam, bukan di orang lain. Afdal lah, tapi meskipun boleh aja orang yang lain, tapi afdal dia khatib, dia imam. Jadi keluar dulu berwudu, jadi jamaah madang imam hanyar sedih. Allahu Akbar, memimpin sholat Jumat 2 kali wudunya. Ahaduhuma yang pertama lil khutbatain, ya, wudu pertama itu untuk 2 khutbah yang dia sampaikan. Wal akharu ba'dahuma li sholati jumu'atin. Nah, yang kedua itu untuk sholat Jumat. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Cukup sekali wudu, ya, bagi 2, untuk 2. Maksudnya 2 itu yakni khutbah, ya, menyimak khutbah dan sholat li ghairihi, bagi selain dia. Jadi mau lain khatib sekali aja. Nah itu. Nah jadi mun sudah ada ujian lah penyakit salisul baul, tengalih kita tuh khutbah, ya, terpaksa mungkin menolak. Ulun nang lain aja gini, seorang nang lain aja, ulun menyimak aja supaya praktis sekali wudu aja. Tapi menjar orang guru pian aja, guru ambil barakah pian, tolong benar. Nah sudah dipaksa gitu ngaliham hanya enggih, berarti tapi ulun nanolah bepadah ulun 2 kali berwudu. Nah antum sebagai pengurus masjid mun sidin bepadah 2 kali berwudu berarti paham sudah, oh berarti sidin ada salisul baul. Terus ditanya lagi pian anu ka guru, oh terus sian sidin menjawab.
Wa yajibu alaihi alwudu'u likulli fardin katayamumi, dan wajib atasnya atas orang yang salisul baul tadi ya, lidaimi hadasin tadi, terus menerus keluar hadas. Wudu likulli fardin katayamumi, untuk setiap sholat fardu sebagaimana tayamum. Jadi zuhur sekali wudu, asar sekali wudu, dan seterusnya. Kada boleh satu wudu untuk 2 sholat fardu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu 40 tahun sidin, isya dan subuhnya 1 kali wudu. Siapa tadi? Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat isyanya dan subuhnya 1 kali wudu. Ada pertanyaan, oh guru berarti sidin kada guring malam? Ya, kada guring. Sidin guringnya apabila antara zuhur sampai asar ya. Ya. Jadi ada kisah itu mengadakan sidin itu dapat pujian orang. Jar orang sidin ini orang yang menghidupkan malam dengan sholat. Padahal kada. Tapi setelah disambat orang itu, akhirnya diselajurakan sidin. Nah itu ngarannya disambat orang jadi doa tuh. Nah, mudahan pian alim, mudahan pian soleh. Amin. Jadi kita katanya soleh bujur, alim bujur. Lain haji dikit apa haji, Pak Haji. Nah, aminkan aja, mudahan jadi doa. Akhirnya 40 tahun sidin itu isya dan subuhnya 1 wudu. Ada guring. Tahan sidin, Masya Allah. Imam Abu Hanifah sidin tahajudnya 1 malam 200 rakaat. 1 malam. Lalu berubah jadi 100 rakaat ketika sidin di penjara dan dicambuk. 110 kali sidin dicambuk. Apa sebab? Sidin ditawari jadi hakim. Jadi hakim, jadi pengadilan, tukang putus urusan orang oleh Khalifah Al-Mansur pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Ditolak sidin. Nah, sidin tipe orang yang tidak hubbud dunya, tidak hubbus siyadah. Ketika orang banyak gila jabatan hari ini, sidin menolak jabatan. Gara-gara menolak jabatan dipenjara kan orang. Amun wah ini gara-gara jabatan masuk penjara. Ya lah. Nah, sidin gara-gara menolak jabatan masuk penjara, dicambuk 110 kali. Karena itu akhirnya sidin kada kawal lagi sholat tahajud 200 rakaat. Jadinya hanya 100 rakaat. Hanya mohon kita hanya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Itu gini, alhamdulillah. Amun dicambuk di penjara bisa pre lalu tuh. Asalnya 2. Sidin 200 jadi 100. Nah, amun kita 2 bisa ampih lalu. Macam-macam kealasan. Jadi mumpung masih anom buat bianilah. Mun sudah tua tu macam-macam kena keluhan. Mun umur 40 sana macam-macam dah keluhan. Jadi mumpung sehat, makanya di antara tadi yang kita bahas, yang nanti mendapat naungan saat tidak ada naungan kecuali Allah adalah apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang mereka tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Lah, jadi 1 wudu atau 1 tayamum itu untuk 1 sholat fardu. Wakada ghuslul farji. Nah, ini untuk yang bebinian mustahadah. Dibasuh kemaluannya, wa ibdalul qutnati, mengganti kapas ya. Allati fi famihi, yang ada di itulah alat kemaluannya, wal isobati, dan juga mengganti tali pengikatnya, wa illam tazul an maudi'iha, ya, agar tidak lepas dari tempatnya. Wah ini pakai pembalut lah bahari gitu. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bis shalah. Nah, semisal dengan salisin ya, perempuan mustahadah, orang yang tadi salisul baul pekamih terus mubadaratun li shalah, maka hendaklah dia segera salat. Wudu masuk masjid segera salat. Falau akhara limaslahatiha, kalau dia mengakhirkan, ya melambatkan sholat karena ada kemaslahatan sholat, kantizari jamaatin, seperti menunggu jamaah mahdang dulu, au jumuatin, atau karena itu sholat Jumat, dan sholat Jumat itu mesti berjamaah, mahdangi imam itu untuk berkhutbah. Wa in ukhirat an awalil waktu, nah meskipun itu dengan diakhirkan dari awal waktu boleh. Kadzahabin ila masjidin, ya, seperti
jalan ke masjid, lam yadurrahu, maka itu boleh, ya tidak membahayakannya. Nah, gitulah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ulun sekedar membacakan, ya, mengambil berkah dari kitab Fathul Mu'in dan Sahihul Kitab. Mudah-mudahan sekali lagi jadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan nanti mendakwahkannya. Ala hadhihi al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum min tahalal min ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.